Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1331. Tidak ada yang istimewa, beranikah kamu datang ke sini untuk bertarung? Di alam semesta yang tak berujung, suara ini menyambar bagaikan guntur. Kemanapun ia lewat, galaksi-galaksi mendidih, langit bergetar, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, tidak ada jawaban. Seluruh jagat galaksi senyap bagaikan kematian. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur berubah. Xiaota berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?" Ye Guan juga sedikit bingung, karena di dunianya, Bibi Sukun dan kakek tidak terkalahkan. Tidak ada musuh yang mampu bertahan hidup setelah memprovokasi mereka. Tidak pernah, tetapi pada saat itu, tidak ada jawaban. Mungkinkah kekuatan Kaisar Fan Zhao ini? Memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Kaisar Fan Zhao telah melihat kekuatan bibinya. Tetapi pada saat itu, Kaisar Fan Zhao jauh lebih rendah daripada sekarang. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Fan Zhao saat ini adalah serangan pengurangan dimensionalitas terhadap Kaisar Fan Zhao pada waktu itu. Kaisar Fan Zhao tidak bodoh. Dia berani memprovokasi Bibi Sukun dan kakek seperti ini. Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam benaknya. Jika Bibi Sukun dan kakek tidak lagi terkalahkan. Saat pikiran ini muncul di benaknya, rasa takut di hatinya tiba-tiba menyebar seperti air pasang. Tidak. Ye Guan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kalau saja bibinya dan kakeknya tak lagi terkalahkan, akankah dia ketakutan dan kemudian benar-benar putus asa? Tidak. Jika keyakinanku berlandaskan pada kakek dan bibiku, maka aku tidak akan pernah mampu melampaui mereka. Sekalipun aku mendirikan suatu tarekat, landasan tarekat itu juga berdasar pada kakek dan bibiku. Dalam kasus ini, bagaimana saya bisa membuat Bibi Sukun dan kakek saya mematuhi perintah ini? Haha, Ye Guan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di seluruh alam semesta dan langit berbintang bagaikan guntur, mengguncang alam semesta dan galaksi. Semua orang bingung, apa yang ditertawakan orang ini? Ye Guan tertawa dan berkata, "Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Ternyata kepercayaan diriku selama ini didasarkan pada bibi dan kakekku. Tetapi aku tidak pernah memikirkannya secara mendalam. Kaisar Fan Zhao, jika bukan karena apa yang kau katakan, aku benar-benar tidak akan menemukannya." Pada titik ini, dia tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke arah Kaisar Fan Zhao melintasi ruang dan waktu. "Kaisar Fan Zhao, aku, Ye Guan, akan memberitahumu sekarang juga bahwa bibiku dan kakekku sangat kuat. Dalam hatiku, mereka tak terkalahkan. Mereka tak terkalahkan di masa lalu, mereka tak terkalahkan sekarang, dan mereka akan tak terkalahkan di masa depan. Namun, suatu hari nanti aku akan meminta mereka untuk mematuhi perintah yang telah kutetapkan. Aku, Ye Guan, akan berdiri di depan mereka dan memberitahu mereka secara langsung bahwa ilmu pedang mereka biasa-biasa saja." Ledakan, dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan langsung menyapu surga dan seluruh dunia dalam tubuh Ye Guan. Itu bukan niat pedang untuk ketertiban, tetapi itu adalah niat pedang yang tak terkalahkan. Pada saat ini, niat pedangnya yang tak terkalahkan yang telah lama tertidur muncul kembali dan melonjak liar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Jantung pedang itu tertutup debu, tetapi suatu hari nanti akan menjadi secerah salju.
Kalau dalam hatimu saja kamu tidak berani mempunyai pikiran untuk melampaui Tuhan, bagaimana mungkin kamu bisa mengaku bebas dari permusuhan? Dia telah menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya pada saat itu. Faktanya, dia sendiri tahu bahwa ini tidak realistis karena bibi dan kakeknya terlalu tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, kata-kata Kaisar Fan Zhao mengingatkannya. Kalau cuma berani mikirin diam-diam, itu kayak cowok yang suka cewek tapi gak berani ngomong, cinta macam apa itu? Pada saat ini, Ye Guan ingin menyuarakan pendapatnya yang paling jujur. Dia ingin suatu hari nanti berdiri di hadapan kakek dan bibinya dan berkata terus terang kepada mereka, "Bibi, kakek, ilmu pedang kalian tidak ada yang istimewa." Haha, Ye Guan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ilmu pedangnya bebas dari debu dan cemerlang bagaikan bulan. Niat pedang tak terkalahkan melonjak liar, dan dalam waktu singkat, aura niat pedang tak terkalahkan sudah tidak lebih lemah dari niat pedang ordo miliknya. Satu pedang, dua makna, keduanya telah mencapai tingkat Saint sejati. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban di sisi lain menjadi bersemangat. Pendekar pedang sejati, lagi pula, ia memiliki dua makna. Orang ini bahkan lebih jahat daripada Santo sejati Haoran saat itu. Pemimpin dan yang lainnya begitu gembira pada saat ini hingga mereka hampir tidak dapat mengendalikan diri. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan ternyata memiliki dua niat. Dan lebih parahnya lagi, niat yang kedua begitu mengerikan. Satu pedang, dua makna, kekuatan bertarung itu. Pemimpin itu begitu gembira hingga air mata mengalir dari matanya. Seng Zhu, semua pemimpin masa lalu, apakah kalian melihatnya? Di bawah pelatihanku, monster seperti itu muncul di eraku. Kalian tidak sebaik aku. Setiap orang, secara diam-diam, Zhu Dao memperhatikan Ye Guan dengan saksama. Dia harus mengatakan bahwa pada saat ini, dia teramat terkejut. Sebagai leluhur Dao, yang telah menguasai 10 alam semesta ekstrim selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak sekali jenius dan monster. Tetapi hanya ada 4 yang dapat mengejutkannya. Kaisar Dewa Penciptaan, Kaisar Fan Zhao, Ling Xiao, dan sekarang Ye Guan harus ditambahkan. Adapun sang Master Dao Pen, intuisinya mengatakan bahwa kekuatan pria itu jauh di atas puncaknya. Dia sangat mengagumi Ling Xiao. Dia murah hati, cakap, setia, dan sangat berbakat. Jika mereka berlatih pada saat yang sama, dia tidak yakin bisa melampaui pihak lainnya. Adapun Kaisar Fan Zhao, wanita ini sangat jahat. Pikiran itu membuatnya marah, dan Tuhan Sang Pencipta memikirkan orang itu, alisnya mengernyit. Dia pernah bertemu orang ini sebelumnya. Tetapi kemudian orang itu menghilang sepenuhnya, tanpa suara atau jejak, bahkan dia tidak dapat menemukannya. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Tetapi dia tidak mempunyai dendam atau masalah dengan orang itu. Jadi dia tidak peduli lagi. Pada saat ini, bakat Ye Guan juga sangat mengejutkannya. Orang ini agak keterlaluan, saya harus waspada terhadapnya. Di galaksi, ketika Kaisar Fan Zhao melihat niat pedang Ye Guan telah berubah, senyuman di wajahnya berangsur-angsur membeku. Di sampingnya, Kaisar Ming menatap Ye Guan dengan tatapan muram dan niat membunuh. Anak ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Meskipun Ye Guan belum mencapai setengah langkah Dao, namun hanya dengan satu pandangan, dia melihat sisi mengerikan Ye Guan. Anak ini akan menjadi masalah besar di masa mendatang. Sama seperti Trusein yang asli, karena kecerobohan keluarga kekaisaran, maka Santo sejati yang asli naik ke tampuk kekuasaan, yang akhirnya membawa malapetaka bagi keluarga kekaisaran.
Jika bukan karena Santo sejati yang asli, keluarga kekaisaran sudah akan mengambil alih peradaban ini di sisi lain. Ketika memikirkan orang suci sejati yang asli itu, wajah Kaisar Ming menjadi sangat muram. Demi membunuh orang suci sejati yang asli, harga yang dibayar klan Kaisar terlalu besar. Begitu besarnya hingga secara langsung merusak fondasi klan Kaisar. Dan kini, ia melihat sosok mengerikan lain yang sama jahatnya dengan sang Santo sejati yang asli. Harus mati, Diming menatap Ye Guan. Matanya menampakkan niat membunuh. Kaisar Fan Zhao memandang Ye Guan dari kejauhan. Melihat Ye Guan tidak menyembunyikan niat membunuhnya, dia tersenyum tipis. Ingin membunuhku? Ayo. Ye Guan tertawa. Segera datang. Kaisar Fan Zhao menarik kembali pandangannya dan menatap Kaisar Ming di sampingnya. Sudah waktunya untuk pertempuran terakhir. Diming mengangguk. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Fan Zhao perlahan menutup matanya, dan gaun polos muncul di benaknya. Di seberang medan pertempuran, saat melihat Ye Guan mencapai tingkat orang suci sejati dan memiliki dua niat pedang, orang suci sejati Haoran tiba-tiba tertawa. Dia tidak terkejut bahwa Ye Guan bisa menjadi orang suci sejati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan benar-benar dapat menggunakan hati pedangnya untuk menyingkirkan keinginan duniawi dan membawa niat lainnya ke puncak. Orang suci sejati, dua jenis niat pedang, ini sungguh menakjubkan. Di atas langit, lelaki jangkung dan agung itu tiba-tiba berkata, "Lumayan." Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya, dan bintang yang melesat di depannya seketika berubah menjadi abu. Dia melihat ke arah ujung lorong ruang waktu itu, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, karena barusan, dia juga melihat Kaisar Fan Zhao. Wanita ini terlalu kuat. Di bawah, senyum di wajah Haoran berangsur-angsur menghilang. Dia juga melihat wanita berjubah merah. Di sisi lain, lelaki sebesar gunung itu dengan panik memahat ruang dan waktu di depannya, dan langit dan bumi tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Di dalam menara kecil, Ye Guan memejamkan matanya sedikit. Di antara langit dan bumi, niat pedang ketertiban dan niat pedang tak terkalahkan merasuki langit dan bumi. Kedua niat pedang ini telah mencapai tingkat orang suci sejati. Niat pedang yang tak terkalahkan, sebenarnya dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka niat pedang yang tak terkalahkan ini bisa muncul kembali. Tentu saja ini hal yang baik. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, kekuatan wanita itu telah menjadi lebih kuat lagi. Ye Guan terdiam. Sekarang dia memiliki dua macam niat pedang, telah mencapai tingkat orang suci sejati, dan selaras dengan garis keturunan iblis gila. Dapat dikatakan kekuatannya saat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat dia berada di alam semesta 10 ekstrim. Tetapi, seperti dikatakan Guru Ta, wanita itu bahkan lebih kuat. Ye Guan tiba-tiba tertawa. Apa yang perlu ditakutkan? Perang, pada saat ini, pemimpin itu datang ke Ye Guan dan membungkuk dalam-dalam, Putra Suci Agung. Ye Guan menenangkan pikirannya dan menatap pemimpin itu. Pemimpin itu berkata, "Nak, Santo sejati Haoran memintamu untuk pergi ke medan perang di sisi lain." Ye Guan sedikit bingung, medan perang di sisi lain. Pemimpin itu mengangguk. Benar sekali. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah beberapa saat, Ye Guan dan pemimpinnya tiba di ruang angkasa yang dalam. Di depannya, ada tangga batu yang sangat lebar. Ye Guan menatap anak tangga batu itu, sedikit bingung. "Tuan, apa ini?" Pemimpin itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan.
lalu berkata, "Silakan, putra suci, naiklah ke tangga suci." Langkah suci, Ye Guan menoleh untuk melihat pemimpin itu. Sang pemimpin tampak penuh hormat, matanya penuh kesalehan. Ye Guan tidak banyak memikirkannya. Dia berbalik dan melangkah ke tangga batu. Saat dia melangkah ke tangga batu, dia melihat tangga batu itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, niat suci sejati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari tangga batu dan berkumpul menuju Ye Guan. Baptisan kudus yang sejati, Ye Guan sedikit bingung. Di belakang Ye Guan, pemimpin itu berkata dengan hormat, "Putra suci, di tangga suci ini, ada 10.080 niat suci sejati dari balai suci pesisir seberang kita. Semua niat suci sejati ini adalah orang-orang suci sejati yang tewas dalam pertempuran peradaban pesisir seberang milikku. Setelah kematian mereka, niat suci sejati itu ditinggalkan di sini. Semua orang suci sejati dari peradaban pesisir seberang milikku yang datang kemudian, melewati langkah suci ini dan berjuang untuk peradaban pesisir seberang milikku, dapat menerima baptisan orang suci sejati, membentuk tubuh suci, dan memadatkan jiwa suci." Bab 1332. Sekali kau pergi, kau takkan pernah kembali. Bentuk tubuh Anda, memadatkan jiwa yang suci. Ye Guan sedikit terkejut. Dia melirik ke arah tangga batu. Di anak tangga batu, niat-niat suci sejati yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul ke arahnya dan akhirnya mengalir ke dalam tubuhnya. Segera, dengan bantuan para santo sejati ini, tubuhnya mulai berubah. Bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya juga mengalami perubahan diam-diam pada saat ini. Pada saat yang sama, gambar-gambar terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Itu adalah langit berbintang yang luas. Langit berbintang pada awalnya sangat damai. Namun tiba-tiba pada suatu hari, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya turun, dan setiap bintang mengandung kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, ladang bintang itu terbakar. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih tiba-tiba muncul di langit berbintang. Dia menyegel seluruh langit berbintang dengan kekuatannya sendiri, mencegah bintang-bintang jatuh ke sisi lain peradaban. Orang suci sejati yang asli, tak seorang pun mengetahui namanya. Yang diketahui hanyalah bahwa dia adalah orang suci sejati pertama di peradaban sisi lain ini. Dengan cara ini, manusia menjaga langit berbintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya demi peradaban di sisi lain. Selama periode ini, orang-orang suci yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari sisi lain peradaban datang ke langit berbintang ini dan berperang melawan klan kekaisaran asing. Para saint sejati merupakan para prajurit terkuat dari peradaban Beyonder. Namun di tempat ini, mereka harus menghadapi para prajurit kuat yang menakutkan dari klan kekaisaran ekstrateritorial. Bahkan dengan bantuan perahu suci, semakin banyak orang suci sejati yang meninggal. Setiap kali kehendak orang suci sejati membantunya, dia dapat melihat pemandangan kejatuhan pihak lainnya. Peradaban di sisi lain menghasilkan total 1024 orang suci sejati, dan di antara mereka, 10.900 orang suci sejati semuanya tewas dalam pertempuran. Para saint sejati yang tersisa masih menjaga medan perang di sisi lain. Melihat para orang suci sejati itu gugur satu demi satu di medan perang, Ye Guan sangat terkejut. Para santo sejati ini bertarung satu demi satu hanya untuk melawan klan kekaisaran asing yang mengerikan. Semua orang suci sejati tidak mundur atau menyerah saat menghadapi klan kekaisaran ekstrateritorial yang menakutkan itu, dan semuanya menghadapi kematian dengan tenang. Berjuang untuk sisi lain peradaban, berjuang untuk tanah di belakangmu.
Menyaksikan para orang suci sejati itu mati satu demi satu, hati Ye Guan sangat terkejut. Sepanjang perjalanan, ia menemukan bahwa kebanyakan orang kuat yang ia temui sangat egois. Dan semakin kuat mereka, semakin egois pula mereka. Sebab ketika mereka mencapai level mereka, selain keabadian dan jalan agung, pada dasarnya mustahil bagi hal lain untuk menarik minat mereka. Membiarkan mereka mati demi orang lain, itu bahkan lebih mustahil. Namun hal itu tidak berlaku bagi para pendekar teratas dari peradaban seberang. Demi melindungi dunia di belakang mereka, mereka mengorbankan diri mereka satu demi satu. Ketika Ye Guan berjalan sampai ujung tangga batu dan tiba di gerbang batu, tubuhnya kini telah berubah menjadi tubuh suci. Secara sederhana, tubuh fisiknya juga telah berubah menjadi alam orang suci sejati. Bukan hanya itu saja, jiwanya pun telah jauh lebih meningkat pada saat ini. Ekaristi kudus, jiwa suci, inilah hadiah dari para santo sejati yang gugur dalam pertempuran. Meskipun aku telah meninggal, keinginanku akan tetap ada sampai hari ini. Dengan tekad yang tersisa, aku akan melindungi mereka yang datang setelahku dan melawan klan kekaisaran. Ye Guan berbalik dan menatap anak tangga batu, dan niat suci sejati itu berangsur-angsur menghilang. Ye Guan berkata lembut, "Terima kasih." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang batu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya, "Hati-hati, kalian yang datang terlambat." Ye Guan berhenti dan berkata, "Jangan khawatir, para senior, hari ini aku menerima hadiah dari kalian para senior. Selama aku masih hidup, tidak seorang pun dapat menginjakkan kaki di sisi lain peradaban." Setelah berkata demikian, dia pun memasuki gerbang batu. Di tangga batu, terdengar suara, sepertinya dia ada di masa lalu. Dia kembali saat itu, orang suci sejati yang asli. Orang itu sungguh mempesona pada waktu itu. Saat Ye Guan melangkah ke gerbang batu, dia tiba di medan perang berbintang. Pada saat ini, banyak mata tertuju padanya. Ye Guan memandang Haoran dari kejauhan. Ketika dia melihat Haoran, dia tersenyum kecil, "Senior." Haoran tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu datang secepat ini." Ye Guan melangkah maju. Ketika dia mendarat, Haoran muncul di depannya. Dia memandang lorong di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Senior, apakah Anda berjaga di sini?" Haoran mengangguk sedikit, "Ya, Ye Guan Dao, bisakah kau memberitahuku tentang hal itu?" Haoran berkata, "Dulu, kapal suci datang ke sini dan mendirikan peradaban Beyonder. Kemudian, klan kekaisaran tiba-tiba datang ke sini dan ingin mengambil alih kapal suci dan menghancurkan peradaban kita. Jadi, orang suci sejati awal memimpin kelompok orang suci sejati saat itu untuk melawan." Ye Guan menatap Haoran, dari awal sampai sekarang. Haoran mengangguk. Ye Guan terdiam. Haoran berkata dengan lembut, "Hanya ada 14 dari kita yang tersisa di sini. Dan sekarang tinggal satu orang lagi. Kamu, tentu saja, aku tahu kamu bukan dari peradaban di sisi lain. Jadi kamu bisa tinggal atau pergi. Kami tidak akan memaksamu." "Itu bukan dari peradaban di sisi lain?" Mendengar kata-kata Haoran, ke-12 orang di sampingnya semuanya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan bukan dari peradaban sisi lain. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, aku adalah putra suci agung, dan aku telah disertifikasi oleh pemimpin dan yang lainnya." Haoran menatap Ye Guan sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang." Sambil berbicara, dia menatap lelaki jangkung di langit, namanya Junyu.
dia adalah orang yang bertahan paling lama selain Saint sejati awal. Berkat dia pula dia mampu melawan sihir Dao besar dari klan kekaisaran. Kalau tidak, peradaban di sisi lain tidak akan mampu bertahan begitu lama. Di langit, pria jangkung dan agung bernama Jun Yudao tersenyum tipis dan mengangguk pada Ye Guan sebagai salam. Ye Guan menatap Jun Yu. Aura pihak lain tebal, seperti langit berbintang yang luas, sangat kuat. Haoran kembali menatap lelaki kekar tak jauh dari situ. Namanya Sangang, dia seorang kultivator fisik. Di kejauhan, lelaki bernama Sangang itu tertawa keras. Selamat datang, adik kecil. Ye Guan melihat ke arah bukit kecil itu, agak terkejut. Apa yang sedang dilakukan senior ini? Haoran berkata, buka jalan menuju dunia luar untuk peradabanku di sisi lain. Mendengar ini, Ye Guan menyadari bahwa tempat ini sebenarnya disegel dengan kekuatan penyegel yang kuat. Haoran menatap orang-orang di sampingnya dan hendak menjelaskan, ketika seorang pria parubaya tersenyum dan berkata, Haoran, kami tidak perlu memperkenalkan diri. Setelah pertempuran ini, jika kami mampu bertahan hidup, kau dapat memperkenalkan kami satu sama lain. Jika kami mati, maka semuanya akan berakhir untuk selamanya. Tidak ada gunanya meninggalkan namamu. Para orang suci sejati lainnya juga mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuan mereka. Haoran merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit. Oke. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Senior, di mana perahu suci? Haoran melihat ke arah lorong misterius itu. Awalnya lorong itu ada di tubuh orang suci sejati awal. Tapi sekarang, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lorong misterius itu. Apakah itu klan kekaisaran di sana? Haoran mengangguk. Ya, Ye Guan Dao, apakah kita punya bantuan eksternal? Haoran menggeleng. Tidak lagi. Ye Guan bertanya lagi, seberapa kuat keluarga kekaisaran? Haoran menggeleng. Aku tidak tahu. Ye Guan sakit kepala. Mengapa saya selalu bermain melawan angin? Permainan seringkali dimulai dengan kerugian. Siapa yang dapat menahannya? Seolah tahu apa yang ada di pikiran Ye Guan, Haoran tersenyum tipis. Yang paling menarik adalah membalikkan keadaan melawan segala rintangan, bukan? Ye Guan tersenyum dan berkata, benar. Sambil berbicara, dia melirik ke arah bintang-bintang yang berderet rapat di langit dan berkata, Senior, apakah kamu sudah tahu cara bertarung? Haoran berkata, ide kami adalah bertahan. Itu tergantung pada Anda. Jika Anda punya ide lain, Anda dapat mencobanya. Ye Guan berkata, serangan balik, serangan balasan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan menatap Ye Guan. Ye Guan menatap lorong misterius itu. Para senior berjaga di sini, dan butuh banyak energi untuk menjaga tempat ini agar tidak runtuh. Dalam kasus ini, sangat tidak menguntungkan bagi kita. Oleh karena itu, saya memilih untuk melakukan serangan balik dan menempatkan medan perang di klan kekaisaran. Bagaimana menurutmu? Haoran berkata, seseorang pernah mengatakan ini. Ye Guan berkata, orang suci sejati yang asli. Haoran mengangguk, ya, Ye Guan Dao, apa akhir ceritanya? Haoran menatap saluran transmisi dan berkata dengan lembut, begitu kamu pergi, kamu tidak akan pernah kembali. Ye Guan terdiam, para orang suci sejati lainnya tampak muram. Ye Guan tiba-tiba berkata, kalau begitu, ayo kita pergi lagi. Haoran menatap Ye Guan, dan Ye Guan menatapnya. Jika kita terus bertahan, kita akhirnya akan gagal. Dalam hal ini, mengapa tidak menyerang sekali saja? Bahkan jika kita gagal pada akhirnya,
kita harus menumpahkan darah kita di wilayah klan kekaisaran, dan biarkan mereka juga merasakan perasaan diserang. Haha, pada saat ini, seorang pria di belakang terus Sein Haoran tertawa terbahak-bahak. Teman muda ini mengatakannya dengan benar. Saudara Haoran, seperti yang dikatakan teman muda Ye, kita akan tetap di sini dan bertahan sepanjang waktu, tetapi akan ada hari di mana kita akan kalah. Dalam hal ini, mengapa kita tidak mengalahkan mereka sekali saja? Para orang suci sejati lainnya juga tertawa dan menyatakan persetujuan mereka. Kami selalu bersikap pasif dan itu sungguh membuat frustrasi. Haoran tersenyum dan berkata, aku pun berpikir begitu. Ye Guan tertawa, kalau begitu, serang balik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menatap lorong ruang waktu yang misterius itu. Tepat saat dia hendak pergi, Haoran tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan berbalik dan menatap Haoran, yang tersenyum dan berkata, apakah kamu ingat taruhan yang kita buat? Ye Guan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja. Haoran menatap Ye Guan. Hari ini, Haoran, peradaban di seberang sana, bersedia mengikuti perintah Ye Guan, penguasa pedang ketertiban. Ledakan, hanya dengan satu kata. Niat pedang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Niat pedang yang dahsyat melesat lurus ke angkasa, seketika menghancurkan ratusan ribu bintang. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit terkejut. Jalan ketertiban, aura niat pedang Ye Guan meroket liar, seolah-olah tidak ada batas atas. Kekuatan niat pedang yang dahsyat menekan langit dan bumi. Pada saat ini, seorang wali sejati tiba-tiba tertawa dan berkata, jadi kamu sedang mengembangkan jalan ketertiban. Ayo, aku bersedia mematuhi perintahmu. Saat suara sang santo sejati berakhir, energi pedang Ye Guan melonjak liar lagi. Melihat bahwa para orang suci sejati yang tersisa juga harus patuh, Ye Guan buru-buru berkata, para senior, kalian tidak perlu memaksakan diri, aku. Apa permintaannya? Seorang santo sejati berkata sambil tersenyum, sahabatku, engkau berjuang demi peradaban kami di sisi lain. Dan sudah sewajarnya bagi kami untuk mengikuti perintahmu. Tepat, seorang santo sejati lainnya juga tertawa dan berkata, akan sangat membosankan jika kita masih mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Ayo, mari kami bantu Anda. Aku bersedia mengikuti perintah pedang ketertiban. Aku bersedia mengikuti perintah pedang ketertiban. Saat suara-suara itu terdengar, niat pedang Ye Guan benar-benar mencapai perubahan kualitatif lagi. Hanya semburan tekanan niat pedang yang langsung menghancurkan jutaan bintang. Haha, di kejauhan, lelaki kekar San Gang tiba-tiba tertawa. Aku, San Gang, juga bersedia mengikuti perintah dari Master Pedang Ketertiban. Ledakan, di tangan Ye Guan. Pedang King Xuan bergetar hebat, dan niat pedang yang mengerikan menyapu. Hanya dalam sekejap, bintang-bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung hancur berkeping-keping. Kegelapan sesaat muncul di atas seluruh langit, namun tak lama kemudian, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kedalaman langit berbintang lagi. Aku, Jun Yu, bersedia mengikuti perintah penguasa pedang ketertiban. Pada saat ini, lelaki jangkung dan agung Jun Yu di langit tiba-tiba berbicara, dan saat suaranya jatuh, aura pedang Ye Guan melonjak liar lagi. Pada saat ini, ilmu pedang Ordo Ye Guan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa di alam Sein sejati saat ini, dia adalah yang terkuat kecuali Sein sejati asli saat itu. Batasan orang suci sejati, di bawah. Pemimpin itu melihat pemandangan ini, tertegun sejenak, dan berkata,
putra suci membutuhkan kekuatan iman. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju gereja suci di sisi lain. Mengatur, harus diatur. Bersambung.